Tuh. Ulangi kembali ya. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, anak-anak mahasiswa sekalian, mari kita buka kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan membaca Al-Quran. Silakan Lucy Carmila. Baik Pak, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlam min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'hada ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Wa zalalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Wattakazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yazunka qawluhum innanna lamu ma yushirhuna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu lahum min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalaqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramin. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa iza antum
يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Baik, Sadaqallahul terima kasih. Mudah-mudahan baca Al-Quran akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami dan mendalami ilmu akuntansi perbankan syariah yang akan kita bahas hari ini ya. Baik, kali ini kita akan sekarang sudah masuk pertemuan ke-9 ya. Kita lanjutkan pembahasan ke akuntansi pembiayaan transaksi musyarakah. Sebelumnya sudah selesai mudharabah, sekarang masuk ke musyarakah. Kalau sudah bisa memahami terkait akuntansi mudharabah, insya Allah untuk akuntansi musyarakah itu bisa lebih mudah dipahami karena memang tidak begitu sulit ya. Nah, banyak persamaannya dalam proses pencatatannya. Walaupun dari situ sisi ada perbedaannya ya, karena musyarakah ini banyak digunakan di perbankan syariah, itu dikombinasikan dengan akad lain berarti ya. Oke, kita mulai terkait materi ini. Sebelum lanjut ke masalah musyarakah terkait mudharabah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh, silakan ditanyakan. Oke, enggak ada ya. Kita masuk ke pembiayaan akuntansi musyarakah. Ini PSAK-nya ada di PSAK 106. Materi ada Pak share di kampus, sudah ada yang baca? Ada yang baca belum? Ada? Siapa yang udah akses ke kampusnya? Materinya ada Pak share di situ. Termasuk juga videonya ya. Materi penyampaian penjelasan terkait materi. Kalau sudah ada ini berarti penjelasan sekarang ini memperkuat apa yang sudah saudara baca di materi yang sudah Pak berikan sebelumnya. Oke, Pak share ini. Nah, ini sama dengan yang Bapak kirimkan ke di kampus ya. Bisa lihat materinya yang di-share? Bisa Pak. Ya. Coba. Kita mulai. Sebelum lanjut, pertama memang kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah ya. Kemudian bedanya dengan mudharabah apa. Oke, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan musyarakah. Nah, dalam literatur fikih yang sudah pernah saudara mungkin pelajari di dalam fikih muamalah itu syirkah itu ada dua jenisnya. Ada yang disebut syirkah al-amla, ada syirkah al-uqud. Ya. Syirkah al-amla itu terkait kepemilikan, berserikat dalam hal kepemilikan. Itu bisa dua orang atau lebih suatu benda tanpa melalui proses akad syirkah. Ya. Yakni syirkah ikhtiariyah, pembelian atau pembelian pada dua orang, dan syirkah jabariyah, tanpa perbuatan dari dua orang yang bersirkat seperti warisan ya. Jadi di sini yang amla itu kepemilikan berserikat dia memiliki satu benda itu tanpa ada ikhtiar di situ ya. Artinya memang sudah langsung dimiliki. Contoh dalam kita bersaudara umpamanya, ada saudara punya adik, punya kakak, dibelikan oleh orang tua barang umpamanya, kendaraan sepeda motor umpamanya ya. Nah, itu berarti berdua kepemilikannya, menggunakan berdua tanpa ada ikhtiar, nggak perlu akad saudara dengan kakaknya atau dengan adiknya ya, karena itu diberikan oleh orang tua. Atau sifatnya jabariyah, memang sudah ada garisnya seperti itu ya, tanpa perbuatan dia menjadi pemilik berdua seperti warisan ya. Kalau begitu meninggal
seseorang, maka ahli warisnya otomatis memiliki hartanya secara bersamaan. Kemudian syirkah al-uqud, nah ini yang syirkah yang menggunakan akad baru dia akan ada perserikatan. Termasuklah pembiayaan masyarakat ini. Artinya ada akad kerjasama dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal atau keuntungan. Oke ya. Ini Bapak kutip pengertian masyarakat di dalam PSAK 106. Nanti bisa lihat kalau ada PSAK-nya, lihat paragraf 4. Di situ menjelaskan terkait apa yang dimaksud masyarakat dalam akuntansi pembiayaan masyarakat ini, dalam PSAK ini ya. Yaitu apa? Masyarakat adalah akad kerjasama, ini akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Nah, dana yang diserikatkan tersebut meliputi ada kas dan ada set non kas. Yang penting tidak melanggar ketentuan syariat atau dibenarkan oleh syariat. Ini ada dalam PSAK itu jelaskan ya. Kalau ada definisi lain mungkin saudara juga bisa lihat ya. Nah, di sini kalau dibandingkan dengan mudharabah, apa bedanya? Siapa yang bisa menjelaskan? Di mana letak perbedaan musyarakah dengan mudharabah? Ya, ini kan dua-duanya sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil. Bedanya di mana? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Sama-sama memberikan dana, Pak. Sama-sama memberikan dana. Dana. Bedanya apa dengan mudharabah apa? Kalau beda dengan mudharabah apa? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau mudharabah itu ada satu yang memberi dana, Pak, ada satu yang bekerja. Kalau musyarakah itu sama-sama memberikan dana, Pak. Sama-sama memberikan dana. Oke, ada yang lain? Nah, yang lain perbedaannya? Tadi kalau mudharabah itu satu pihak sebagai penyandang dana berarti ya, disebut dengan mudharib namanya. Pengelola sohibul mal, pemilik harta, sohibul mal itu yang mendanai seluruhnya. Sedangkan pengelola itu mudharib, itu dalam mudharabah. Kalau dalam masyarakat bagaimana? Pertama tadi sudah jelaskan sama-sama memberikan modal. Yang lain perbedaannya apa? Oke, kalau mudharabah, kembali ya. Mudharabah itu sama akad kerjasama antara dua pihak. Satu pihak itu menyediakan dana 100%, pihak yang lain mengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian kalau terjadi ya, di mana bukan karena kelalaian dari pengelola, itu ditanggung oleh sohibul mal. Tetapi kalau dalam musyarakah, ini juga akad kerjasama antara dua pihak atau lebih ya. Kemudian dia sama-sama dalam bisnis ya, dalam usaha produktif. Mudharabah juga sama dalam usaha produktif. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Kalau mudharabah itu hanya pemilik dana menyediakan dana. Tapi kalau dalam masyarakat itu masing-masing pihak memiliki kontribusi dana dan juga kontribusi dalam pengelolaan. Ya. Jadi kedua-duanya ikut berarti ya. Yang berserikat berdua itu menyediakan dana dan juga ikut mengelola. Nah, persentasenya nanti tergantung usahanya apa itu ya. Kemudian kalau dapat keuntungan, nah keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatannya apa? Yaitu nisbah ya tadi ya. Jadi dalam mudharabah disepakati nisbah di awal, masyarakat juga sama.
keuntungan itu disepakati nisbahnya. Berapa nisbah untuk pihak satu, berapa pihak kedua. Perbedaan berikutnya terletak pada kerugian. Kalau seandainya terjadi kerugian dalam masyarakat ini, baik itu karena faktor alam ataupun karena kelalaian, artinya kalau ada kerugian itu ditanggung berdua. Kedua-duanya menanggungnya. Artinya kalau dua pihak, kedua pihak. Kalau lebih dari dua pihak berarti semua yang terlibat itu menanggung kerugian. Berapa besarnya? Sebesar kontribusi dana. Berapa dana yang diberikan, sebesar itu dia menanggung kerugian. Paham ya? Nah, itu perbedaan musyarakah dan mudharabah. Ya. Kemudian keterlibatan dalam mengelola itu juga tidak sepenuhnya sama ya. Artinya pihak pertama memberikan dana, kemudian dia tidak sepenuhnya ikut mengelola juga tidak apa-apa. Oke, jadi intinya di sini memang musyarakah itu akan kerjasama dalam usaha produktif ya, antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak punya kontribusi dalam hal dana dan dalam manajemen atau dalam pengelolaan bisnis tersebut. Keuntungan dibagi sesuai disepakati, tetapi kalau kerugian itu ditanggung bersama. Besarnya berapa? Sebesar kontribusi dana. Ya. Nah, karena ada perbedaan seperti ini, maka dalam proses pencatatan transaksi masyarakat itu ada perbedaan sedikit dari mudharabah. Nah, kalau sudah paham mudharabah, sudah kali mudah memahami ya. Oke, nah, kalau dilihat dari porsi dana ya, para mitra masyarakat itu dapat kita berikan dua bagian. Ada masyarakat permanen. Maksud permanen itu adalah masyarakat dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu ditentukan sesuai akad dan jumlah tetap hingga akhir akad. Artinya pihak yang bekerjasama satu, dua atau lebih dari awal akad sampai akhir akad itu kontribusinya sama, tetap ya, dari awal sampai akhir akad tetap tidak ada perubahan. Satu lagi adalah masyarakat mutanakisah atau masyarakat menurun. Nah, ini yang banyak digunakan di bank ya, bank syariah yang dikenal dengan singkatannya MMQ. Itu yang sering digunakan ya. Nah, kalau dalam ini masyarakatnya itu akan ada salah satu mitra akan menurun kepemilikan dananya atau kontribusi dananya akan berkurang sepanjang masa akad berlangsung. Jadi awalnya umpamanya dia presentasi mitra 1 50%, mitra 2 50% untuk bagi dananya ya, atau kontribusi dana atau modalnya. Nah, untuk mitra 1 akan terjadi umpama ya, ini mitra 1 akan mengalihkan sebagian kepemilikannya kepada mitra 2 sehingga nanti di akhir akad usaha tersebut menjadi milik mitra kedua. Nah, itu yang terjadi di bank syariah. Nah, terkait pelaksanaan pengelolaan, nah itu ada mitranya aktif, ada pasif. Mitra aktif itu maksudnya ya dia aktif mengelola usaha, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Kalau yang pasif berarti tidak aktif mengelola usaha tersebut. Nah, di bank syariah itu banyak masuk ke mitra pasif. Yang aktif tetap nasabah di sini. Oke, nah ini alurnya ya. Dari alur ini saudara sekalian bisa melihat nampak perbedaan antara mudharabah dan musyarakah. Ini kita lihat alurnya. Ini ada bank syariah sebelah kiri, nasabah sebelah kanan. Dalam kerja usaha produktif ya, modal sirka, modalnya sirka. Artinya bank menyerahkan modal, nasabah juga. Ini Bapak berikan contoh untuk seandainya dapat keuntungan, nah nisbahnya disepakati 30% untuk nasabah, untuk bank syariah 70%. Ini contoh saja ya. Nah, kalau dapat keuntungan berarti bagilah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kalau seandainya rugi, berapa kerugiannya ditanggung. Kalau bank porsi modalnya berapa? Umpamanya 80%, berarti bank menanggung kerugian 80% dari kerugian. Nasabah hanya 20%, berarti hanya menanggung sebesar yang kontribusi dananya berapa persen. Ini kan mudah ya. Nah, untuk proses pencatatan yang kita catat itu adalah transaksi yang terjadi
di bank saja yang terkait nasabah, enggak berarti ya. Contoh di sini bank menyerahkan modal kepada nasabah dalam usaha, berarti kita catat itu. Bank membuat kesepakatan dengan nasabah untuk akad musyarakah. Dana belum diserahkan, dana bagian bank belum diserahkan, berarti kita tetap buat komitmen kontrak komitmen investasi musyarakah sama dengan mudharabah ya. Alurnya sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu? Paham lah ya. Ini belum terlalu sulit. Kemudian kita masuk lagi dalam ketentuan PSAK-nya. Pak ulang kembali. Di sini memang dalam lembaga keuangan syariah bank atau bank syariah itu nanti dia menjadi mitra pasif. Jadi dalam pengelolaan itu bank tidak aktif mengelola, yang aktif tetap nasabah. Oke, dalam proses pengakuan dan pengakuan ini masuknya dana yang diserahkan ya, itu diakui apa nama akunnya dan berapa besarnya pengukurannya. Nah, ini kelihatan ya dalam PSAK ini paragraf 27 sampai 30 itu menjelaskan investasi musyarakah itu diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif berarti nasabah. Ya. Jadi kita akan akui begitu kita sebagai pihak bank menyerahkan dana, maka saat itu kita langsung akui itu sebagai investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah. Oke, berapa besarnya pengukurannya? Nah, ini sama juga dengan mudharabah ya. Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan atau yang diserahkan. Kalau di aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Jika terdapat selisih dari nilai wajar dengan yang tercatat, kalau lebih besar dapat diakui sebagai keuntungan tangguhan. Kalau lebih kecil berarti kerugian. Oke. Berikut. Nah, sampai sini udah apa untuk menjelaskannya langsung contoh aja nih. Untuk memudahkan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini tanggal 2 Februari tahun 2000 akad ditandatangani antara Ibu Nisa yang punya usaha penggilingan padi dengan Bank Syariah. Skemanya adalah musyarakah. Nilai investasi untuk usaha ini 80 juta. Kontribusi bank 60 juta. Berarti berapa persen untuk kontribusi dana bank? Ada yang tahu? Nah, berapa persen? Nur Oktovani, berapa persen ya kontribusi bank? Berapa Nur Oktovani? Nilai investasinya itu 80 juta. Nah, pembiayaan yang bank berikan atau kontribusi bank itu 60 juta. Berarti kontribusi bank itu berapa persen itu? 25%, Pak. 25% ya. Jadi nilai usaha 80 juta itu bank menyerahkan sebesar 75%. 25%-nya siapa? Nasabah. Ya. Jadi kontribusi bank di sini ada sebesar 75% ya. Nasabah 20 juta. 20 juta itu berarti sebesar 25%. Paham ya? Dapat nilai persentase itu bisa paham. Dari mana datang nilai persentase itu? Untuk mengetahui persentase berarti kita bagi ya. 60 juta dibagi 80 juta. Berapa dapat itu? 0,75. Ya, 0,75. Ya, Nosa Safitri. 60 juta dibagi 80 juta. Ya, 75% dapatnya. Iya, Pak. 0,75. 0,75. Kalau dipresentasikan tinggal kali 100 ya. 75%. Oke. Kemudian dalam penyerahan modal di sini bank memberikan tidak langsung ya, akadnya tanggal 2, tapi penyerahan modal dilakukan 2 kali. Pertama 35 juta, kedua 25 juta. Yang pertama itu tanggal 12 Februari, yang kedua tanggal 2 Maret 25 juta.
Berarti dia kan ada beda ya, tanggal akad dan tanggal penyerahan modal oleh bank. Ada 2 kali tahap dan itu berbeda. Nah, kalau terakhir diserahkan oleh bank tanggal 2 Maret, berarti usaha ini dianggap mulai berjalan tanggal berapa, Lucy? 2 Februari, Pak. Berarti dihitung mulai tanggal berapa? 2 Februari karena dia sudah menandatangani akad pembiayaan di saat tanggal itu. Gitu. Yang lain, tanggal berapa Nisal dimulai usahanya, dianggap mulai berjalan? 2 Februari, Pak. Tanggal 2 Februari sudah mulai berjalan. Ya, Nisal? Ya, Pak. Nah, ini sama ketentuannya dengan mudharabah ya. Siti Sarah, tanggal berapa dimulainya? Terakhir tanggal 2 Maret, Pak. Berarti mulai usahanya dianggap mulai berjalan tanggal berapa? Tanggal berapa? 2 Maret, Pak. Tanggal 2 Maret. Ketentuannya sama dengan mudharabah. Bahwasanya usaha nasabah itu mulai dianggap berjalan setelah semua modal diserahkan. Nah, modal kan diserahkan baru tanggal 2. Berarti mulai tanggal 2 Maret sudah mulai berjalan. Kewajiban nasabah kepada bank berarti dimulai tanggal 2 April. Berarti 2 April dah harus bayar bagi hasil. Oke. Ini kontribusi Bu Nisa 20 juta. Nah, ini nisbah ya. Ini nisbahnya untuk Bu Nisa yang 75, banknya 25. Tapi kalau kontribusi modal bank yang besar ya. Kenapa Ibu Nisa lebih besar dalam dapatkan nisbahnya? Kenapa di sini? Ada yang tahu? Nurul Utami? Kenapa kira-kira? Tadi Pak sudah sebutkan ya, kalau dalam konteks bank syariah itu dia sifatnya mitra pasif, jadi yang aktif itu tetap nasabah. Oleh karena itu kontribusi atau nisbahnya untuk bank tentu lebih besar nasabah dibanding bank, karena bank tidak aktif dia ya. Oke, periode akadnya 6 bulan. Adminnya 600.000. Admin ini tergantung ya. Ini dalam contoh ini Pak buat saja nilai nominal, bukan persentase. Kemudian objek bagi hasil yang dibagi adalah laba bruto. Kalau laba bruto berarti ini adalah pendapatan kotor ya, atau dia menggunakan prinsip revenue sharing, yaitu selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Berarti revenue net revenue sharing. Jadi angka dibagi itu kurangi dulu jumlah berapa jual penjualan, kurangi dengan harga pokok, baru sisanya berarti ya. Berarti yang dibagi adalah net revenue sharing atau pendapatan kotor, laba bruto. Kemudian skema pelaporan dan pembayaran. Jadi nasabah melapor dan bayar. Porsi bank itu setiap 3 bulan. Berarti ini kan 6 bulan tadi ya. Berarti 2 kali masa panen berarti. Tanggal 2 Juni dan 2 September. Ini Bapak perkirakan saja, coba kalau sudah ingin hitung boleh ya. Dia akan mulainya berarti 2 Maret. 2 Maret berarti 3 bulan pertama itu bulan apa? Berarti April, Mei, Juni. Itu saja hitungannya. Jadi 2 April, 2 Mei, dan 2 Juni. Nah, 2 Juni baru dilakukan pembayaran oleh Ibu Nisa. Berikutnya berarti 2 Juli, 2 Agustus, 2 September. Berarti akhir akad kan 2 September. Itu yang dibayarkan yang terakhir. Kemudian skema pelunasan pokok. Nah, ini kan musyarakatnya permanen ya. Tidak ada perubahan dari awal sampai akhir tetap. Berarti nasabah harus mengembalikan semua modal yang diberikan oleh bank 80 juta dikembalikan. Plus bagi hasil untuk nasabah. Itu soalnya. Nah, sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya sama dengan mudharabah kemarin. Kalau sudah terbiasa mudharabah akan lebih mudah ya. Karena tanggal transaksi beda dengan tanggal akad atau tanggal penyerahan modal beda dengan tanggal akad, maka kita buat kontrak komitmen.
Bedanya adalah investasi musyarakah. Kalau sebelumnya investasi mudharabah, sekarang kontrak komitmen investasi musyarakah pada kewajiban komitmen investasi musyarakah. Berapa nilainya ya? Sebesar yang sudah disepakati. Kontribusi dana bank kan cuma 60 juta. Kemudian catat administrasi. Bisa cash berarti kas yang pertama. Kalau debit rekening berkurang. Aku itu sebagai pendapatan administrasi. Oke, ini sama ini ya. Kemudian tanggal penyerahan modal, nah ada 2 kali penyerahan. Saat modal diserahkan, maka itu bank akui sebagai investasi mudharabah. Tahap pertama itu diserahkan 35 juta tanggal 12 Februari. Maka diserahkan dana 35 juta, bank akui sebagai investasi mudharabah di debit. Nah, berarti ada penambahan dari asetnya. Kemudian diserahkan kas ke nasabah, maka kas berkurang. Kalau dipindahkan ke rekening tabungan, berarti rekening nasabah bertambah 35 juta. Jangan lupa untuk membalik ya, karena ini sudah selesai kewajibannya, maka kewajiban komitmen nasabah pindah ke debit, kontraknya ke kredit. Jumlahnya ya sebesar modal yang diserahkan oleh bank. Demikian juga untuk yang kedua, 2 Maret, sama ya, akui sebagai investasi musyarakah, jumlahnya sebesar diserahkan. Kasnya berkurang kalau kas serahkan, kemudian rekening utama kalau masuk ke rekening nasabah. Kemudian di bawahnya komitmen. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nah, sampai sini kan sama semua ya dengan mudharabah. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Ziad. Zikri, Pak. Zikri, oke. Silakan Zikri. Kan di soal ada masyarakat tetap dan ada masyarakat itu bisa berubah. Bagaimana dengan masyarakat yang berubah itu pada contoh soal, Pak? Yang berubah. Oke, nanti itu ada materi khususnya. Karena itu masyarakat mutanakisah itu yang banyak digunakan. Nanti ada. Ini yang permanen dulu. Berarti nanti materi selanjutnya berarti, Pak? Ya, materi selanjutnya ada nanti. Ada soalnya yang masyarakat. Bahkan itu yang banyak digunakan di bank syariah. MMQ itu banyak itu. Baik, Pak. Oke ya, ini yang permanen. Oke, yang lain ada? Niftal Husana, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada kita masuk berikutnya. Kalau selesai penyerahan modal, otomatis nanti akan kita catat lagi saat penyerahan pendapatan bagi hasil untuk bank ya. Ini lihat di PSAK 106 paragraf 34. Ya, di sini jelaskan pendapatan usaha investasi masyarakat diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan porsi dana. Oke, ini kita coba lihat ya. Untuk panen pertama itu laba bruto 14 juta. Panen kedua 16 juta. Sekali lagi untuk angka ini hanya sebagai contoh saja. Untuk memudahkan menjelaskan pemahaman saudara sekalian, maka ini angka Pak buat saja. Bukan real nih ya. Kalau real nanti bisa kita lihat kasus di perbankan nantinya. Oke, panen pertama itu laba bruto 14 juta. Berapa porsi bank? Nah, sesuai dengan nisbah. Tadi nisbah bank berapa? 25%. Berarti 25% kalilah dengan 14 juta. 3.500.000. Panen kedua itu dilaporkan jumlahnya laba bruto 16 juta. 20% kali 16 juta 4 juta. Nah, ini tanggal pembayarannya. Sesuai yang sudah disepakati di atas ya. Untuk yang pertama itu dibayar 2 Juni, yang kedua 12 September. Ini sebagai contoh saja untuk memudahkan kapan kalau dia lapor kemudian tidak bayar sesuai dengan tanggal disepakati, bagaimana mencatatnya. Kalau dia bayar sesuai dengan tanggal yang disepakati, bagaimana cara mencatatnya. Ini sebagai contoh. Kita contohkan panen pertama. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan tanggal pelaporannya.
Jadi dia di sini nasabah Ibu Nisa lapor kalau dapat laba bruto 14 juta tanggal 2 Juni, porsi bank 3.500.000, dan itu langsung dibayar tanggal 2 Juni. Nah, dan yang kedua itu beda tanggalnya, ya, untuk membedakan saya bagaimana cara mencatatnya. Oke, kita catat yang sama dulu ya. Kalau tanggal informasi pelaporan sama itu lebih mudah ya. Kalau sama ya berarti tanggal 2 Juni ya kita catat, berarti Bu Anissa akan lakukan pemberian bagi hasil ke nasabah. Bu Anissa akan memberikan pembayaran bagi hasil bank yang 25% itu 3.500.000 dibayarkan ke bank. Kalau dibayar cash berarti kas bank bertambah. Kalau debit rekening berarti rekening Ibu Anissa berkurang. Posisinya sama-sama di debit. Kemudian bisa langsung akui. Karena ini sudah kita terima cash, langsung akui itu sebagai pendapatan bagi hasil investasi musyarakah. Sama dengan mudharabah ya, pendapatan bagi hasil investasi. Ini musyarakah, berarti musyarakah. Oke, itu kalau sama tanggal pelaporan dan tanggal pembayaran hak bank. Bagaimana kalau beda? Nah, ini yang beda. Harusnya tanggal 2 September nasabah ini serahkan haknya bank. Yang 20%-nya kan 4 juta yang kedua tadi ya. Maka tidak diserahkan. Diserahkannya kapan? 12 September. Maka saat tanggal yang disepakati 2 September, kita catat itu sebagai piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Kita akui di kreditnya sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat akural. Nah, akural itu berarti ya kita catat saja dulu, tapi belum bisa kita akui sebagai bagian dari pendapatan yang akan dibagi dengan pihak nasabah nantinya yang menanggung. Ya. Oke, saat tanggal 12 September baru kita catat. Nasabah bayar, kalau dia bayar cash berarti kas bertambah di debit. Kalau debit rekening berarti rekening Ibu Anissa berkurang di debit. Nah, karena sebelumnya piutang, otomatis piutang dulu kita catat, ya. Jadi Bu Nisa membayar ke piutang pendapatan bagi hasil musyarakah. Jadi selesai ini piutangnya. Setelah itu baru kita akui sebagai pendapatan bagi hasil investasi musyarakah. Ini ada dua ya, saudara boleh membuat pendapatan bagi hasil musyarakah boleh. Kalau mau tulis lengkap juga boleh. Yang penting konsisten. Penggunaan nama akunnya konsisten. Kalau dari awal menggunakan pendapatan bagi hasil investasi masyarakat ya berarti dari seluruh akunnya menggunakan sama akunnya. Kalau tidak, kalau pendapatan bagi hasil masyarakat ya masyarakat semuanya. Oke ya. Nah, sampai situ kan sama itu dengan mudharabah. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Elis Dayani, ada pertanyaan? Ada Elis? Mana Elis? Enggak ada suaranya Elis. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, prosesnya kelihatan itu ya. Setelah itu ya saat akad berakhir. Jadi sepakati modal akan dikembalikan saat akad berakhir. Jadi akad berakhir tanggal 2 September. Saat ditempo ya Ibu Nisa kembalikan. Kalau Ibu Anissa bisa mengembalikan modal yang diserahkan bank tepat dengan tanggal jatuh tempo ya berarti langsung kita catat. Kas bertambah kita debit. Kalau rekening Ibu Anissa, kalau debit rekening berarti rekening Ibu Anissa berkurang 60 juta. Investasi masyarakatnya berkurang 60 juta. Selesai berarti. Ini opat tulisnya terpisah ya, tapi harus ini bersamaan dengan yang atas ini. Harusnya bersamaan dengan yang ini. Coba siapa yang bisa? Kalau seandainya langsung ya, kalau langsung jurnalnya harusnya jurnalnya tanggal 2 September ini apa? Kalau seandainya langsung bisa dibayarkan semuanya, jurnalnya apa? Agustin, apa jurnalnya? Kalau seandainya langsung ya, langsung tanggal 2 September, Bank nasabah menyerahkan modal dan juga memberikan bagi hasil untuk bank.
Apa jurnalnya, Agustin? Kalau nasabah mengembalikan semua, berarti berapa tuh nasabah yang harus bayar ya? Modal 60 juta tambah hak bagi hasil 4 juta. Berarti total pengembalian berapa itu? Berapa, Agustin? 64 juta, Pak. Ya, jurnalnya apa berarti? Berarti apa jurnalnya? Langsung dibayar semuanya. Pak Agustin. Berarti kan langsung dibayar tuh semuanya oleh nasabah. Dikembalikan modal 60 juta, kemudian bagi hasil bank diserahkan, total dibayarkan 64 juta. Tanggal 2 September. Itu jurnalnya apa? Tanggal 2 September, piutang investasi mudah masyarakat. Langsung dibayarnya nggak tepat sesuai dengan tanggal tempo dibayarnya. Dibayar semuanya tanggal 2 September, dibayar semuanya. Kas Ibu Nisa 60 juta di debit, investasi masyarakat di kredit 60 juta. Tapi langsung bayar semuanya. Modal dikembalikan plus bagi hasil untuk bank 4 juta. Jadi total yang dibayarkan oleh nasabah itu 64 juta. Nah, jurnalnya apa? Itu sebabnya saya masuk keluar duit saya kurang. Aku kurang. Apa, Agustin? Suaranya masih di mute itu. Kas Ibu Nisa di debit 64 juta, investasi masyarakat di kredit 64 juta. Ya, Pak? Kalau yang dibayarkan dua di situ tuh. Ada modal dikembalikan. Modal yang dikembalikan itu nilai investasinya 60 juta. Yang bagi hasilnya tentu diakui sebagai pendapatan. Apa jurnalnya? Ada yang tahu? Apa begini, Pak? Ya. Kas Ibu Nisa sebesar 64 juta, ada investasi masyarakat 60 juta, dan pendapatan bagi hasil masyarakat 4 juta. Ya, betul ya. Bukan kas Ibu Nisa ya, kas garis miring rekening Ibu Anissa ya. Itu berarti kalau dia debit rekening. Kalau debit rekening ya. Kalau dia bayar kas berarti cukup kas saja tulis. Seandainya dibayar kas berarti kas bertambah 64 juta di debit ya. Kreditnya apa? Kreditnya 2 berarti investasi masyarakat 60 juta dan yang bagi hasil untuk bank akui sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Paham ya? Itu dia ya. Bagaimana kalau tidak bisa mengembalikan modal tepat pada tanggal 2 September? Nah, sama dengan yang di atas ya. Kalau Ibu Anissa tidak bisa mengembalikan modal tepat pada saat tanggal due tempo, maka saat tanggal 2 September, nah diakuilah itu sebagai piutang
investasi musyarakah jatuh tempo. Jangan lupa itu. Kita akui sebagai piutang. Kenapa sebagai piutang? Karena dia tidak bisa mengembalikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang investasi musyarakah tambah belakangan jatuh tempo. Karena kan sudah jatuh tempo. 60 juta. Kemudian investasi masyarakatnya 60 juta. Artinya kalau seperti ini jurnal itu maknanya apa? Maknanya 2 September itu pembiayaan akad pembiayaan masyarakat sudah selesai itu. Pindah dia ke kredit. Berarti kan masyarakatnya sudah habis 60 juta. Sekarang yang tinggal adalah kewajiban Ibu Anissa membayar piutang investasi masyarakat jatuh tempo. Ya. Nah ini perubahan status ini dari investasi masyarakat pindah ke piutang itu akan berpengaruh kepada status nasabah di Bank Indonesia, akan pindah call-nya tuh, call 1, 2, 3, begitu seterusnya. Kemudian dia bayar tanggal 12 September, nah baru kita catat ya. Kas masuk 60 juta kalau dia bayar kas, kalau dia minta debit rekening berarti rekeningnya berkurang, di debit 22. Piutangnya, piutang investasi masyarakat temponya selesai berarti, sudah selesai akadnya. Oke, nah, jadi untuk masyarakat ini awalnya itu sama dengan mudharabah ya. Berarti kalau paham mudharabah sama. Pertama adalah saat modal diserahkan. Modal diserahkan apakah sama dengan tanggal akad ditandatangani atau tidak? Kalau tidak sama berarti buatlah kontrak komitmen kepada kewajiban komitmen. Kemudian saat modal diserahkan jangan lupa untuk dibalik akun kontrak komitmen dengan kewajiban komitmen. Setelah itu saat nasabah membayar bagi hasil. Kalau dia bayar tepat waktu berarti langsung catat dan langsung akui itu sebagai pendapatan bagi hasil masyarakat. Kalau tidak bisa dibayar tepat waktu berarti saat jatuh tempo akui dulu sebagai piutang pendapatan bagi hasil masyarakat pada pendapatan bagi hasil masyarakat akural. Ya, udah saat modal dikembalikan kalau nggak tepat waktu ya diakui lagi sebagai piutang investasi masyarakat jatuh tempo. Oke, sekarang masuk kerugiannya. Bagaimana kalau rugi usahanya? Ini kerugiannya. Ini kerugian usaha masyarakat disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, bukan karena kelalaiannya. Contoh di sini ada kerugian sebesar 1 juta. Ini seandainya di atas kan contohnya tidak ada masalah ya. Ini ada masalah. Misalnya pada panen kedua dilaporkan 2 September itu ternyata rugi 1 juta. Karena terkena bencana alam banjir bandang umpamanya, sehingga usahanya tidak berjalan. Penyimpanan berasnya bermasalah. Nah, kemudian diakui kerugian. Bank akui itu sebagai kerugian sesuai dengan porsi bank. Nah, berapa itu? Perhitungan porsi tanggung jawab bank itu berapa? Berapa kerugian yang ditanggung oleh bank? Berapa? Nah, kembalikan kepada porsi masing-masingnya. Ruginya 1 juta, tetapi yang ditanggung bank tidak 1 juta. Yang ditanggung bank sesuai dengan porsi modal bank. Nah, ini porsinya ya. Kalau saudara mau langsung, karena tadi sudah dihitung ya, porsi bank 75%, boleh langsung kali saja. 75% kali 1 juta. Tapi kalau enggak, ya boleh. Bagi dulu 60 juta porsi investasi bank, bagi dengan total investasi kali nilai kerugian 1 juta. Dapat 750 juta. Jadi yang diakui oleh bank kerugian 1 juta itu hanya 2,5-nya ditanggung oleh nasabah. Dan itu tidak perlu dicatat. Jadi yang kita catat adalah 750 ribu. Oke, jadi pada tanggal 2 September berarti bank akui itu sebagai kerugian dengan membuat kerugian investasi masyarakat. Ini akunnya boleh langsung beban kerugian juga boleh ya, ditulis beban kerugian investasi masyarakat atau kerugian investasi masyarakat 750.000, penyisian kerugian investasi masyarakat 750.000. Nah, ini sudah diakui sebagai rugi ya. Tetapi belum kita akui ini ya, masih penyisihan. Sama dengan yang kemarin cadangan penyisihan kerugian investasi masyarakat. Ya, ada saat pengembalian. Nah, kalau nanti nasabah mengembalikan karena bank sudah mengaku kerugian ya jangan kembalikan semuanya, berarti 60 juta kurangi dengan kerugian yang sudah terjadi. Berarti yang dikembalikan oleh
nasabah di sini Ibu Anissa itu hanya 59.250.000 kembalikan oleh Ibu Anissa. Nah, saat Ibu Anissa kembalikan, cara mencatatnya bagaimana? Berarti kalau bayar kas masuk sebesar 59.250.000. Kemudian di atas sudah dibentuk penyisian kerugian investasi musyarakah ya. Karena saat kejadian belum langsung ya, maka dipindahkan dulu penyisian ini sebelumnya di kredit pindah ke debit. Penyisian kerugian investasi musyarakah 750.000. Di bawahnya baru di kreditnya investasi musyarakah 60 juta. Nah, selesai berarti. Akadnya selesai. Jadi bank menerima kembalian karena ada kerugian yang modal yang kembali hanya 59.250, rugi 750.000. Ini cara mencatatnya. Ini ada yang perlu dipertanyakan ya, ada yang tanya ada? Kalau tadi bisa memahami, ada pertanyaan di sini. Ini sengaja Bapak buat seperti ini supaya muncul pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Boleh saya izin sebentar, Pak? Ya, boleh, silakan. Oke, ada pertanyaan? Ini ada bisa dipertanyakan di sini. Zikri, tanya Zikri. Ini kan Pak buat tanggalnya sama ini. 2 September, di bawah 2 September lah Pak buat. Puspa Andriani, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah ini tanggalnya kan sama ini ya, tanggal 2 September. Ini sebenarnya jurnalnya boleh langsung ini bisa. Langsungnya apa? Langsung akui bisa kerugian investasi masyarakat, di bawahnya nggak perlu dibuat penyisian kerugian investasi masyarakat. Boleh langsung, kalau memang langsung saat kejadian langsung diakui ya langsung saja catat berarti. Kerugian investasi masyarakat di debit, nah, kreditnya langsung investasi masyarakat 750.000. Jadi saat mencatatnya digabung saja bisa. Cara gabungnya gimana tuh? Kalau digabung semuanya bagaimana? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu nggak? Kalau digabung jurnalnya apa? Apa jurnalnya kalau digabung? Kalau tidak digabung, dipisah. Ini kenapa dipisah ya? Karena kejadiannya bisa jadi kerugiannya sebelum diakui langsung, akadnya belum berakhir, bisa jadi sudah ada kerugian langsung dicatat oleh Pak. Sama dengan yang sebelumnya ya. Yang mudharabah kemarin sama. Ini masih banyak yang tidak diaktifkan kamera. Kenapa tidak diaktifkan kamera? Aktifkan kameranya yang sudah masuk. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Pak. Tanggal 2 September. Kalau langsung artinya kan sama tanggal 2 itu. Berarti langsung nasabah mengembalikan modal kepada bank berikut, langsung akui kerugian. Berarti yang dibayarkan tadi kan sudah tahu ya, totalnya 60 juta, kerugian 750.000. Berarti yang dikembalikan 59.250.000. Nah, berarti di debitnya adalah kas. Kalau dibayarkannya kas berarti kas bertambah atau rekening nasabah ya.
nasabah berkurang. Berapa berkurangnya? Tentu sebesar yang dibayarkan. Bayarnya berapa tadi? 59.250.000. Berapa yang dibayarkan? Nah, sudah rugi kan sudah tahu angkanya 750.000. Berarti yang dibayarkan hanya 59.250. Berarti kas masuk sebesar 59.250.000. Itu di debitnya. Berikutnya debitnya yang kedua apa? Debit yang kedua apa? Debit yang kedua berarti kerugian. Kerugian investasi masyarakat. Kreditnya apa? Kreditnya investasi masyarakat. Ya, selesai kalau mau digabung. Itu Bapak buat terpisah seandainya ini ya. Kalau terjadi proses pelaporannya, sekarang kita rugi. Akadnya belum berakhir ya. Kalau akadnya belum berakhir, maka dicatatlah dulu, dibentuklah dana cadangan seperti dalam halnya mudharabah. Tapi kalau langsung saja, ya langsung berarti terima pembayaran berkurang dari yang harus ada, yang kekurangannya akui sebagai kerugian. Kerugian. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Kalau ruginya karena bukan kelalaian pengelola. Kalau karena kelalaian pengelola bagaimana? Ini yang kedua ya. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Misal nih ya. Panen kedua lapor 2 September mengalami kerugian 1 juta. Setelah diteliti kerugian oleh kesalahan Bu Nisa. Dalam hal ini tidak ada jurnal yang kita buat karena memang ada kelalaian di sini ya. Jadi kalau memang ada kelalaian dari pengelola, nasabah memang kerugian ini ditanggung oleh pengelola. Oke, sebelumnya Pak jelaskan bukan semua kerugian ya. Kerugian yang ditanggung bersama itu kalau bukan karena kelalaian, jadi faktor alam, natural itu ya. Tapi kalau memang karena kelalaian, manajemen yang tidak benar ya ditanggung oleh nasabah. Berarti bank tidak perlu mencatat. Kalau dia lapor rugi nggak perlu catat karena nggak ada yang akan mengurangi modal bank. Kalau bagaimana kalau tidak mampu lagi menjalankan usaha? Kalau dalam praktek perbankan sehingga terjadi kelalaian, kerugian, kemudian dinyatakan tidak bisa melanjutkan, nah kita kembalikan kepada status kolektabilitasnya. Kualitas pembiayaan menurut aturan Bank Indonesia. Tahu ya kolektabilitas itu berapa? Kolektabilitas 1 itu artinya apa? Udah benar dengar belum kolektabilitas itu? Ah? Belum tahu? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya? Ini semester 4 ya. Sudah belajar manajemen dana, mengajar tentang pengantar perbankan? Udah kan? Udah, Pak. Tapi belum tahu istilah kolektabilitas. Kolektabilitas itu artinya status nasabah, status pembiayaan di bank syariah ya, atau kredit nasabah di Bank Indonesia. Statusnya apa?
Kalau nasabah itu dalam proses pembiayaan atau kredit statusnya tidak pernah terlambat, maka itu call 1 dia. Statusnya call 1. Di situ akan ada nanti kalau masuk dalam proses kredit atau pembiayaan akan kelihatan. Status kalau ada call 1 nasabah itu artinya statusnya lancar, nggak pernah terlambat bayar. Kalau statusnya call 2 itu artinya sudah terlambat 2 bulan itu. 3 bulan ya, sudah masuk bulan ketiga itu statusnya pindah. Ya. Kemudian call 3. Call 3 itu berarti sudah statusnya kurang lancar. Ya. Jadi urutannya 1 itu lancar, statusnya lancar. 2 berarti dalam pengawasan khusus DPK, dalam pengawasan khusus. Kalau statusnya 3, call 3, berarti itu di 3 ini kurang lancar. Ya, 1 lancar, 2 itu dalam pengawasan khusus. 2 itu artinya masih kemungkinan baru terlambatnya 2 bulan, 3 bulan ya. Paling lama 3 bulan masih oke itu ya. Tapi kalau udah masuk bulan keempat, nah itu statusnya pindah call 3. Call 3 artinya kurang lancar. Kalau pindah lagi call 4 berarti diragukan. Pindah call 5 macet berarti. Nah, sampai call berapa statusnya? Kalau call 5 berarti sudah statusnya macet. Kalau sudah macet berarti masuk ke bagian NPF, non-performing financing. Nah, itu ya. Oke, nah ini untuk masyarakat yang permanen itu dulu. Minggu depan kita lanjutkan yang masyarakat mutanakisah. Silakan kalau ada pertanyaan. Puja, ada pertanyaan Puja? Bunda main apa? Puja Kurnia Ilahi, ada pertanyaan enggak? Aduh. Tidak, Pak. Ini paham? Kalau enggak paham, boleh silakan bertanya. Jangan dibawa tidur nanti, ragu-ragu, jangan dibawa tidur. Kalau ragu-ragu, ditanya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Siti Sarah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Siti Sarah? Nah, Taufik Kurrahman. Allah tidak, Pak. Enggak ya. Hadid Al-Mauzah. Ada Hadid? Ada, Pak. Ada. Enggak, Pak. Enggak ada nih, enggak paham atau lain paham? Allah lah, Pak. Insya Allah lah. Karena materinya ada yang Pak share itu. Kalau dibaca itu bisa mudah pahamnya tadi itu. Karena ini juga sudah dibahas di mudharabah. Tidak ada perbedaan. Perbedaan mungkin pada saat pengakuan kerugian itu saja cara ngitungnya beda gitu ya. Kemudian nisbahnya yang lainnya hampir sama itu. Materinya sudah diambil belum? Dari kampus? Ya, Pak. Udah ya? Nah, lihat di bagian slide terakhir itu kelihatan ada latihan. Ada slide terakhir? Ada, Pak. Ada ya? Nah, ada. Silakan lanjutkan di Google Classroom. Sebelum masuk ke Google Classroom, kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Yang terakhir ya, ini soal latihan 1 yang di slide 2
slide terakhir sebelum referensi itu ada ya, untuk pembiayaan haji miskin ini ya, dengan akad musyarakah ini. Ada? Nah, kalau nggak ada silakan kita lanjutkan di Google Classroom. Silakan kerjakan soal latihannya. Bagi yang siap langsung kumpulkan langsung 4 nilai. Karena itu lebih mudah. Kalau paham tadi langsung bisa dikerjakan jadi itu. Oke ya. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan di Google Classroom. Baik, demikian kuliah hari ini melalui Zoom ini kita lanjutkan di Google Classroom. Bapak akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.